Ya, terima kasih Iwan yang dirahmati Allah, masih menyimak siaran Radio Silaturahim dan juga Rasil Visual. Di kesempatan ini masih dalam program acara Sejarah Islam di Nusantara. Dan Iwan Awad, di sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita dengan Bapak Ahmad Mansur Sunan-Negara, sejarawan muslim dari Bandung. Iwan Awad dan kita saat ini masih di kediaman beliau, tepatnya di Jalan Saturnus Raya nomor 27 Margahayu Raya, Bandung, Jawa Barat. Iwan Awad. Dan di sesi yang pertama tadi kita mendengarkan banyak kisah mengenai guna sejarah Iwan Ahwat. Tadi jelaskan bagaimana sejarah itu bisa dijadikan sebagai ibroh, pelajaran, pendidikan, juga sebagai hal yang menginspirasi kita agar kita mendapatkan tadi pelajaran tadi dari sejarah-sejarah tersebut. Istilah-istilah sejarah dari berbagai bahasa juga tadi beliau jelaskan, dan ada juga hal-hal yang kebetulan berkaitan dengan bulan September ini, kaitannya dengan PKI, tadi beliau jelaskan juga. Tadi sempat terhenti mengenai Semaun yang dijadikan pahlawan. Kok bisa gitu ya Iwan Awad? Dan tadi juga Pak Mansur di jeda tadi akan meluruskan tadi ayat Al-Quran mengenai sejarah yang tadi disampaikan di awal, mungkin akan disampaikan kembali diluruskannya seperti apa. Bisa dilanjutkan Pak Mansur seperti apa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semuanya diingatkan oleh sejarah bahwa Belanda sebagai penjajah, kerajaan Protestan Belanda, penjajah itu takut kalau yang dijajah bersatu. Maka lalu harus dipecah. Karena Islam itu Sabang sampai Merauke dan semuanya bersatu anti kepada penjajah Belanda. Lalu bagaimana memecah belahkannya? Pada waktu itu SI ketika Belanda mengadakan 100 tahun bebas dari penjajahan Perancis, pestanya di Indonesia, maka SI minta izin untuk mengadakan Kongres Nasional Sentral Serikat Islam itu di Bandung. Ternyata setelah diizinkan, dia justru menuntut Indonesia merdeka, pemerintahan sendiri itu. Dan juga minta supaya dibentuknya tentara yang dibina, direkrut dari pemuda-pemuda Indonesia. Pada waktu Perang Dunia Pertama, negeri Belanda itu netral. Tapi sekalipun demikian dijadikan satu tema kongres untuk menuntut supaya dilatih kemiliteran. Itu adalah takutnya Cokroaminoto terhadap keadaan di mana pemuda sudah tidak mempunyai semangat juang. Maka untuk mengerti tentang pengorganisasian modern tentara, lalu dia minta supaya dibentuk Hindia Wirbar, pertahanan Indonesia. Dan juga menuntut supaya Indonesia berparlemen. Nah, karena tuntutannya sangat ilmiah dan betul-betul mengagetkan Belanda, lalu bagaimana membelah SI? Maka mula-mula tahun 1918, 2 tahun kemudian, itu ternyata tidak mempan walaupun dihina oleh Sutomo. Itu semuanya tokoh-tokoh Budi Utomo itu membenci Islam, membenci Arab, membenci tokoh-tokoh Cokroaminoto, Agus Salim, semua dibenci. Setelah itu Belanda bagaimana memusahkannya? Kita harus ingat politik itu tidak ada kawan, tidak ada lawan yang abadi, yang ada interestnya yang sama. Belanda bagaimana membelah SI? Maka diizinkanlah Sneflit untuk membelah SI dengan menjadikan SI Semarang itu sebagai Partai Komunis Indonesia. Kita bisa membayangkan baru 3 tahun dari Rusia 1917 di Indonesia 20 sudah bisa, tanggalnya 23 Mei. Lalu PKI inilah yang nanti mulai membuat keadaan-keadaan terbelah SI itu. Sarekat Rakyat sebagai imbangan dengan Sarekat Islam gitu. Lalu SI untuk memisahkan itu membuat Partai Sarekat Islam.
dan tidak lagi memakai Hindia Belanda tapi Indonesia, yang di produk dari Eropa itu, dari sarjana-sarjana di Eropa itu, yaitu Earl, lalu nanti dari pendapat tentang hal Indonesia oleh Logan diganti menjadi Indonesia, lalu oleh Bastian dipopulerkan menjadikan Sukiman Wirosanjoyo ketika sudah berhasil menggantikan Indonesia Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia, masuk ke SI. Ke SI lalu menjadi Partai Islam Indonesia. Jadi bayangkan Belanda itu akan memecah SI, tapi justru timbul gerakan penyatuan yang lebih hebat, sudah pakai nama partai politik. Ketika dihina itu, maka kita bisa bayangkan sampai di film Cokroaminoto, ya, itu kan digambarkan gerakan rakyat ya. Iya. Situ ya. Ini kan gambaran bahwa rakyat itu bisa bangkit kalau nabinya dihina. Islam itu dihina. Itu tahun 18. Nah tahun kemarin juga terjadi. Yeah. Itu dihina. Itu. Tapi tokohnya bukan Cokroaminoto. Nah, tapi bisa menghimpun Jakarta dalam waktu yang pendek, terhimpun dengan orang-orang yang berkumpul tanpa ada upah, tanpa ada di dalam suasana yang serba uang, tapi datang dengan semangat sendiri, gerakan hati sendiri, ya. Gitu. Nah ini juga begitu, tahun 18 begitu. Nah lalu diganti dengan dibelah melalui PKI tahun 20 gitu. Jadi setelah Jakarta, setelah Bandung 1916 SI merdeka, tahun 18 lalu dihina nabinya, tahun 20 muncul PKI. Waktu itu penghinaan nabinya dalam bentuk apa Pak Mansur? Ya dinyatakan semua aturan-aturan nabi itu nggak benar. Ya seperti pernikahan, ya poligami dan segala macam itu dijadikan alat untuk menghina Rasul. Jadi macam-macam yang bersifat seolah-olah Indonesia itu sudah maju sebelum ada Islam. Setelah begitu. Jadi segalanya, padahal itu bagaimana pakai baju kalau nggak ada Islam. Justru lebih beradab ketika Islam sudah masuk ke Nusantara ya. Nah, tapi bagaimana usaha mereka itu tetap untuk menjatuhkan Islam. Nah inilah sejarah. Jadi kalau kita renungkan kembali, Semaun itu sebenarnya menghina mayoritas, menghina Bung Karno yang Islam, gitu sebenarnya itu mula-mula. Tapi karena kepentingan politik, ketika ada demokrasi terpimpin, maka Semaun pulang dari Rusia, lalu kerja di Departemen Dalam Negeri, ikut membicarakan masalah demokrasi terpimpin. Lalu akhirnya sampai wafat bisa masuk Kalibata. Makam pahlawan ya? Iya, makam pahlawan. Itu kira-kira begitu garis besarnya. Dan mungkin saya juga keliru. Tetapi juga terkejut kita kalau Semaun itu bisa masuk ke dalam sana. Gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa perlunya guna sejarah itu seperti dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad kana fi qasim ibratun. Ini adalah bukan surat Ar-Ra'du tapi surat Yusuf. Ya tadi meluruskan yang tadi ya Pak Mansur di awal ya. Keliru penyebutan nama suratnya, tapi ayatnya tetap. Laqad kana fi qasim. Jadi kalau di dalam kisah-kisah nabi-nabi itu merupakan ibrah. Ya ada satu ibrah itu artinya cermin, ibrah itu pelajaran, ibrah itu ya apa yang kita ambil dari sesuatu yang sudah pernah terjadi, itu teladan, bisa juga ibrah. Nah, nabi-nabi itu mengisahkan bahwa kalau ada peristiwa ini, hari ini sebenarnya sudah terjadi pada masa lalu. Gitu. Ya kalau
ada penguasa yang tiran, itu sudah ada Fir'aun. Gitu. Ada orang yang tidak mengerti sejarah, itu jahiliyah pada zaman dulu sudah ada. Kalau ada LGBT sekarang sudah ada di masa zaman Nabi Lut. Jadi itu merupakan ibroh. Tapi li'ulil albab, orang yang mengerti, para pakar-pakar yang mengerti tentang sejarah, maka bisa memanfaatkan sejarah itu sebagai pelajaran. Ibrotun itu yang mencerdaskan kita terhadap sesuatu yang kita baca sekarang ini. Jadi jangan dikira kita tidak berkaitan dengan yang lalu, tapi yang lalu itu masih hidup di masa sekarang. Itu. Lalu ini dinyatakan juga bahwa dengan membaca itu kita itu mendapatkan tasdikon, ya kan, kebenaran. Kita mana yang benar itu. Gitu. LGBT itu kan ada pembunuhan segala macam, pengkhianatan. Nah, itu kalau orang begitu, zaman apa itu dulunya? Nabi Ayub ada gitu. Lalu kita semuanya diingatkan dalam itu, mempelajari sejarah itu bisa menguatkan hati kita. Jadi fuad kita, hati kita itu menjadi kukuh. Tanggal 1 Oktober itu adalah bukti bahwa Pancasila sebagai simbol kesatuan bangsa ini dilanggar PKI. Kalau itu, maka dikatakan Pancasila Sakti. Saktian Pancasila. Ya, kesaktian itu kan, hari kesaktian itu karena ada bukti-buktinya. Yang melanggar itu mesti repot. Karena Pancasila dengan pengertian ketuhanan yang Maha Esa, gitu. Unsur-unsur Islam di sana. Iya, semuanya bahasa juga bahasa Islami sebenarnya. Dan yang menyusun 5 sampai urutan itu adalah Ki Bagus Hadikusumo. Bung Karno belum seperti itu pada tanggal 18. Nah, kita nanti bisa melihat bahwa antara September dengan Oktober itu peristiwa sejarah banyak. Yang nanti kita bicarakan khusus mengenai masalah TNI sebagai anak kandung rakyat, itu 5 Oktober. Hari jadi 5 Oktober ya. Jadi kita semuanya diingatkan bahwa tasdiqan ladhinya baina yadai itu wa tafsir kulli syai'in wa huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Jadi merupakan rahmat Allah membaca sejarah itu. Mendapatkan rahmat. Mengerti itu adalah lebih daripada yang orang bodoh. Bayangkan ketika Thomas Klein mengagumi Rasulullah. Rasulullah itu sudah tidak ada. 100 tahun waktu. 632 wafat. 732 muncul. Islam sudah di Eropa. Sampai di Indonesia, gitu. Dan orang-orang Arab itu jahiliyah yang tadinya hidup mengais-ngais di tanah pasir yang kering, tapi setelah ada Islam menjadi jenius, menjadi guru-guru besar di universitas yang didirikan di Cordoba dan lainnya, membuat orang yang tadi tidak tahu dunia bulat menjadi mengerti bulat dan segala macam. Itu mengapa terjadi pembalikan orang yang bodoh menjadi pintar? Karena Islam. Nah, curahan rahmat turun di sana ya. Iya, oleh karena itu kita mengerti yang demikian karena kita mempelajari sejarahnya. Lalu kita harus mempertahankan keimanan dan keislaman itu dengan cara kita masing-masing. Itu mastatotum, kemampuan kita masing-masing. Itu. Jadi kalau kita mampunya hanya memberikan satu informasi kesejarahan yang lalu-lalu, ya saya bicara yang lalu-lalu saja, gitu. Jadi kalau yang lupa 3 Juli, saya ingatkan itu ada Tan Malaka, gitu. Kalau 12 Februari ada Muhammad Yusuf di mana, di Cirebon, gitu. Jadi saya ingatkan semuanya itu yang lupa-lupa. Kalau 27 Desember ada yang dinamakan Hari Pengakuan Kedaulatan Belanda, Indonesia menjadi RIS.
Republik Indonesia Serikat. Ya, Republik Indonesia Serikat. Tapi tanggal 23 Januari 50 sudah dikudeta oleh Westerling, maka bubarlah RIS dan muncullah NKRI yang dipimpin oleh Muhammad Nasir. Itu sejarah. Jadi kita tidak bisa bicara sesuatu lepas dari pengertian sejarah. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah ulama itu nggak tahu NKRI, yang benar, kan gitu. Ulama itu nggak ikut berproklamasi, yang benar. Bicara itu kan melihatkan kemampuan pikirannya, gitu. Apakah saya harus membuat istilah yang nggak enak untuk mereka, kan gitu. Jadi kalau orang yang ngerti, yang pintar, liul albab, yang ngerti itu bahwa tanggal 18 itu ulama-ulama justru yang membuat Indonesia berpancasila, Indonesia berundang-undang dasar 45. Sebenarnya ulama itu, tanpa ulama nggak akan mungkin, gitu. Jadi sejarah bagaimanapun juga, gitu, tidak bisa dihilangkan, dan itu merupakan ciri dari kelanjutan kesekarangan. Keluar dari itu akan membuat rugi. Sekarang umpama ada gerakan PKI hidup kembali. Gus Dur itu kan sebagai orang NU, kita mengatakan, saya tanya Gus Dur, kenapa kok dibolehkan PKI hidup lagi? Ya kalau PKI muncul mudah dipukul. Kalimatnya sederhana sekali. Ya, kenapa begitu? Ya karena PKI saya takut. Ya, karena NU masih punya Banser, NU masih punya Ansor yang mempunyai kekuatan yang sifatnya anti komunis. Ini sejarah. Kemudian muncul gitu, menyalahi Gus Dur itu. Jangan muncul kamu, nanti mudah dipukul, kan gitu. Nah, kalau dari belajar dari sejarah, Gus Dur itu siapa? Presiden. Gus Dur siapa? Orang NU. Musuh siapa tuh? PKI. Kenapa kok menyalahkan muncul? Ya kan orang kuat. Silahkan kalau mau, gitu kan. Bukan menyuruh, bukan itu. Nantang. Ya, tapi sudah siap, gitu kalau mau. Nah ini sejarah NU sampai begitu. Nah kalau NU sekarang lain, dengan begitu itu menyalahi sejarah. Gitu. Ini penting kan. Muhammadiyah juga harus tahu begitu. Ada Kokam, itu, ada semua gerakan. Itu semuanya adalah memberitahukan kepada kita Muhammadiyah itu pendidikan. Tetapi kalau negaranya diganggu, maka dia berubah. Siap. Nah perubahan-perubahan yang merupakan satu keterkejutan, kelihatan kekuatannya yang sebenarnya, itu harus diperhitungkan oleh orang-orang yang akan mengganggu Islam Indonesia. Ini saya ingatkan kenapa saya sayang dengan mereka-mereka itu. Saya hormati. Tetapi kalau nanti ada gejala yang neko-neko di perubahan tersebut itu, Bung Karno juga begitu mengatakan, saya bukan PKI, saya Pancasila. Kalau PKI neko-neko, saya akan selesaikan. Itu ucapan Bung Karno depan Eisenhower. Karena Bung Karno tahu PKI itu sebenarnya lemah. Gitu. Itu ketika begitu ada G30S, Bung Karno itu mengatakan kepada Nyoto, kamu itu tolol. Gitu. Kalimat itu Bung Karno itu kan satu evaluasi. Karena apa? Keblinger. Tidak pada garis sejarah. Kamu tidak boleh mau berdiri sendiri, membuat negara ini menjadi dibalikkan. Ini sudah berkat rahmat Allah. Dan begitu. Nah, pembacaan sejarah yang mengerti itu membuat selamat. Tapi kalau kita hanya nafsu saja,
mau mengadakan hal-hal yang bertentangan dengan sejarah yang sebenarnya, ya akan berakhir kehancuran. Wayang saja sudah mengatakan yang menang belah kanan. Kenapa? Syahadaten, kalimah syahadat. Nah, kalau itu akan diubah, wali itu kan orangnya ngerti yang ke depannya bagaimana Indonesia. Tapi kan bahasanya bahasa siloka, bahasa yang tidak langsung. Jadi yang dimaksud dengan walaqad kana fi qasasim ibratun, itu ibroh itu ya disimbol-simbolkan saja gitu. Jadi kalau Al-Quran mengatakan Allah telah menetapkan aku dan Rasulku gitu, pasti menang karena Allah Maha Kuat Maha Perkasa. Ngerti enggak ini? Gitu. Itu Allah sudah menjamin gerak sejarah itu ke situ. Itu untuk Indonesia. Maka yang pertama silanya itulah ketuhanan yang Maha Esa. Yeah. Tidak semata-mata terjadi seperti itu kesimpulannya, kecuali realitas sejarahnya seperti itu. Yeah. Nah, bagaimana? Tujuannya untuk apa? Untuk keadilan sosial. Nah, PKI kan tidak menghendaki pemerintahan, karena konsep mereka adalah yang dinamakan classless society. Tidak ada lagi pemerintahan dan nggak ada lagi agama. Kita hidup sama rata, sama rasa. Yang benar bisa teratur, lalu lintas nggak ada polisi jadi repot. Iya. Gitu. Masing-masing punya ego sendiri. Iya. Mau beras Cianjur bagaimana kalau nggak ada yang jual. Iya. Jadi kita semua itu ada yang ngatur, Pak Mansur kembali tadi sejarah merupakan ibroh ya, pelajaran agar kita mengambil pelajaran, dan juga ketika ada pelajaran yang tidak baik menimbulkan kita kehati-hatian, kewaspadaan. Nah, tadi Pak Mansur menjelaskan juga contohnya ya, salah satu contoh kecilnya yaitu mengenai gerakan-gerakan yang memecah belah bangsa, memecah belah umat. Di belakangnya Belanda, PKI. Nah, apakah Pak Mansur juga melihat indikasi seperti itu saat sekarang itu ada, seperti dejavu gitu ya, terulang kembali? Apakah Pak Mansur merasakan indikasi-indikasi gerakan-gerakan memecah belah bangsa, memecah belah umat pada saat ini, Pak Mansur? Sejarah terulang mungkin. Ya, kalau sekarang itu dianggap tidak ada sambungan yang dulu, ya tidak ada. Tapi karena yang dulu itu ada, maka sekarang ada. Kan gitu. Dulu itu ulama itu deparpolisasi. Zaman Snuk Ruhlonya. Ulama jangan ikut parpol. Itu politik. Ulama itu harus jadi ulama sajalah. Ngurusi halal haram, ngurusi tasbihnya, ngurusi pesantrennya. Ya, dan begitu. Jadi itu deparpolisasi. Dan kemudian setelah ada partai Islam, itu juga deislamisasi parpol. Gitu. Ketika Cokroaminoto membuat partai politik, maka lalu diadakan yang namanya Parindra, Partai Indonesia Raya. Itu orangnya yang tadinya Budi Utomo. Maka Bung Karno, 1000 dewa-dewa turun dari langit, itu Parindra tidak akan bisa membuat Indonesia merdeka. Kenapa? Pelaku-pelakunya masih ingin menentang Islam dan pro pada Belanda. Nggak percaya, baca pada bukunya Bung Karno yang namanya Sarinah. Itu begitu. Jadi buku-buku ini merupakan museum-museum, itu merupakan gudang-gudang yang menyimpan peristiwa-peristiwa yang lalu. Kalau orang lupa, baca. Ya, sebagai pengingat. Buku-buku itu. Mein Kampf, pidatonya siapa? Itu pidatonya Hitler. Bagaimana dia menghabiskan Yahudi ada di dalam. Kenapa Yahudi itu? Ya, kita bisa melihat bahwa Yahudi itu merupakan
penalu bagi orang-orang Eropa di sana, maka perlu dihabisin oleh Hitler. Nah itu kan buku ini konsep pemikiran-pemikiran Hitler tentang bagaimana membebaskan Eropa dari pengaruh Yahudi, gitu. Jadi kita lihat sejarah itu menurut Collingwood itu merupakan pikiran-pikiran itu peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, yang bisa membuat seperti buku sejarah begini ini, itu adalah sejarawan. Karena apa? Tujuannya apa? Itu Verstehen. Verstehen itu apa? Ngerti. Gitu. Kenapa? Ini isinya pengalaman. R. Leibniz. Pengalaman Hitler. Kalau ada di bawah bendera revolusi, pengalaman Bung Karno. Gitu. Kalau ada Al-Quran inilah pengalaman Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Gitu. Ini buku sejarah itu, ini api sejarah. Ini adalah pengalaman para ulama-ulama bagaimana pada waktu dari sejak proklamasi Injil 2 ini sampai 212. Ini lalu yang bisa, yang tadinya berada di tempat yang terserak, lalu yang menyatukan satu buku ini sejarawan. Gitu. Jadi kita semuanya gitu, diingatkan bahwa sejarah itu berisi pengalaman. Gitu. Ya, tanpa kita mengalami, tanpa kita hidup di sana, tapi kita bisa mengambil pelajaran. Itu pengalaman ya sudah teruji kebenarannya. Gitu. Jadi kalau kita tetap pada Undang-Undang Dasar 45 dan pada Pancasila, maka itu untuk Indonesia sekarang ini itu sudah benar, kan begitu. Nah, kenapa kok ada istilah NKRI bersyariah? Itu hanya satu jawaban. Itu jawaban kepada siapa? Ada NKRI sekuler. Ya nggak benar kalau sekuler. Memisahkan agama ya. Ya, karena di dalam Undang-Undang 45 itu disebutkan berkat rahmat Allah. Itu tidak sekuler. Lalu negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa, tidak sekuler. Jelas-jelas itu. Ya. Akibat dari ramenya sekarang ini ada gerakan NKRI sekuler, maka yang orang-orang Islam bersyariah. Sudah atau belum? Sudah. Apa buktinya? Nikah. Diatur secara apa? Islam. Ada kantor agama. Ya. Lalu itu nikah itu sudah bersyariah di NKRI itu. Ya kalau gereja beda lagi, ini beda lagi. Tapi kan mereka agamanya masing-masing sesuai dengan pasal bab 11, pasal 29, butir 2. Itu menurut syariahnya masing-masing. Itu bersyariah Indonesia itu. Lalu mau naik haji, siapa yang ngatur? Pemerintahan. Haji itu adalah bersyariah Indonesia itu. Lalu bank syariah, ekonomi sudah bersyariah. Ekonomi syariah. Jadi NKRI itu bersyariah. Itu menurut sejarah gitu. Jadi, kalau belum 100%, ya memang itu memang perjalanan. Iya, proses. Gitu. Apakah seluruh itu sudah seperti di Quran? Ya belum. Kita belum proses. Negara Arab Rasul juga, pun dulu proses ya, proses demi proses. Negara Arab sendiri juga masih bersyariahnya berproses. Iya. Gitu. Dan di masjid ini mengatur bagaimana dan yang lain-lainnya itu juga proses. Masih belum 100%. Jadi kalau ada itu gerakan-gerakan yang sekarang mengatakan bahwa Indonesia ini negara NKRI sekuler, ya dijawab oleh orang-orang Islam. Habib Rizik, kalau itu kita ambil nama, ya siapa lagi
yaitu dari pimpinan Muhammadiyah, siapa lagi NU, siapa lagi Persis, semua mengatakan bersyariah sudah. Ya cuma belum 100%. Kalau bank-bank sudah bersyariah, ya kan? Ya ada bank yang tidak bersyariah, tapi ada bank syariah, BNI bersyariah, gitu. Semuanya bersyariah itu kan. Nah itu tanda-tandanya kenapa begitu? Karena untuk menjawab upaya-upaya NKRI yang akan disekulerkan, itu dinusantarakan dengan melepaskan agama sebagai landasan dasar pemikiran kehidupan kebersamaan di Indonesia. Nah, hidup kebersamaan itu berpolitik. Wah, kotor Pak Mansur, orangnya. Politiknya itu. Baju itu kotor, orangnya. Orang yang punya itu niat mana itunya bersih kan. Jadi jangan keliru menuduh yang tidak benar, gitu. Artinya Islam itu dituduh macam-macam, gitu. Ya diganti dengan radikal, ya diganti dengan teroris, ya macam-macam yang begitu itu. Labeling. Ya itu kan dulu zaman Belanda kalimat-kalimat itu ditujukan dibuat oleh. Nah, kita semuanya sekarang juga kedengaran lagi. Itu kalau ditanya tadi, bagaimana situasi sekarang? Kelanjutan yang dulu. Apakah yang dulu itu ada? Ada. Kalau ada yang dulu mesti ada yang sekarang. Dan kita waspada gitu. Iya. Jadi kalau komunis ada, sekarang ada. Setan ada, dulu ada, sekarang ada. Gitu. Jadi semua yang ada dulu itu masih ada. Itu. Jadi still living in the present. Right. Jadi past, not a dead past. Itu. Jadi bukanlah mati, tapi masih berlangsung sampai hari ini. Ya akan datang. Tetap. Jadi jangan sampai kita mengatakan korupsi itu dulu nggak ada. Yang benar. Ini menggejalanya hebat sekarang. Dulu ada. Siapa orang yang ditangkap pertama kali korupsi? Itu Ruslan Abdul Ghani. Pada tahun 1955 dia korupsi dalam pemilu. Ditangkap, dipenjara, tapi nanti sudah dipenjara habis, lalu aktif lagi menjadi ditubapin. Itu. Jadi boleh. Kalau dulu itu dibolehkan orang-orang bekas koruptor menjadi aktif lagi. Nah sekarang baru diangkat. Itu. Bupati Tulungagung itu masih dalam tahanan KPK, diangkat menjadi bupati. Ya kan? Itu kenapa begitu? Dulu ada, sekarang ada. Gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi sekali lagi, apakah pertanyaan tadi tentang ada sesuatu? Ada. Karena dulu ada. Jadi kalau ada ulama yang bagaimana dulu, ada ulama yang bagaimana sekarang. Kenapa dia sekarang begitu ulama itu? Ya karena ada ulama yang dulu seperti itu. Gitu. Jadi jangan sampai kita mengatakan ini hanya sekarang. Tidak. Yang sekarang ini adalah kelanjutan masa lalu. Itulah gunanya sejarah. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan itu, bahwa itu merupakan lakot kana fi qasasim ibratun liulil albab. Mudah-mudahan ini menjadi satu ibrah, pelajaran untuk dibuat kreativitas in the present, now sekarang ini, atau yang akan datang in the future. Karena bagaimanapun yang dulu berkelanjutan pada sekarang, dan sekarang ini sudah terjadi yang akan datang. Baik Pak Mansur, terima kasih Pak Mansur bincang-bincangnya di kesempatan ini mengenai mengingatkan kembali kepada kita semua Ikhwan Akhwat betapa sejarah itu sangat bermanfaat ya, berguna untuk kita semua. Tadi dijelaskan juga dalam Al-Quran, Quran surah Yusuf ya Pak Mansur ya, yes, ayat Yusuf yang 111 111 ya. Yeah.
mengenai ibroh dari sejarah, ibroh dari pelajaran-pelajaran masa lalu untuk masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Tadi juga dijelaskan oleh beliau beberapa kisah, beberapa peristiwa yang terjadi agar kita mengambil pelajaran, dan juga tadi dikatakan Pak Mansur, jika saat ini terjadi, di masa lalu pun terjadi ya. Sejarah itu berulang Pak Mansur ya. Dan menjadikan kita untuk terus belajar dan terus berwaspada untuk hal negatifnya. Pak Mansur, terima kasih sekali lagi atas bincang-bincang. Mungkin terakhir penutupnya ada yang ingin disampaikan? Yang saya sampaikan pesan Bung Karno itu. Dalam buku sejarah ini kita diingatkan bahwa pahlawan sejati tidak minta dipuji jasanya. Bunga mawar tidak mempropagandakan harumnya, tetapi harumnya dengan sendiri semerbak ke kanan kiri. Tetapi hanya bangsa yang tahu menghargai pahlawan-pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Karena itu, hargailah pahlawan-pahlawan kita. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa memilih pahlawan yang benar. Dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa nanti pergi ke tempat pilpres dengan pengertian dan mendapatkan hidayah dari Allah mana yang kita pilih, karena bambu runcing sudah kita tinggalkan, tinggal paku yang runcing untuk memilih siapa pemimpin kita. Belajarlah dari sejarah siapa yang sebenarnya pantas untuk kita pilih, bukan kampanye. Kami hanya mengatakan sejarah adalah guru besar kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Mansur atas waktu perbincangan di kesempatan ini. Insya Allah kita bertemu lagi mungkin di waktu yang akan datang dengan kisah-kisah sejarah yang lainnya Pak Mansur ya. Terima kasih, dan kami doakan Pak Mansur dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun usianya sudah 87 tahun, tapi tetap segar, bugar, dan menginspirasi kita dengan kisah sejarah-sejarah Islam di Nusantara ini, Ikhwan Akhwat. Dan Ikhwan Akhwat, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita semua dapat memetik ibroh tadi ya, memetik pelajaran dari perbincangan kita di kesempatan ini mengenai sejarah Islam di Nusantara. Akhirnya saya Rizal Al-Haq bersama teman-teman yang bertugas, ada Kang Angga Ahmudin sebagai produser di kesempatan ini, dan juga Kang Robi sebagai kameramen dan audiomen. Dari kediaman Bapak Ahmad Mansur Negara di Margahayu Raya, tepatnya 1 Raya nomor 27 Bandung. Undur diri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.